PT Janu Putra Sejahtera, calon emiten dengan kode ayam, didirikan pada tanggal 27 Desember 2007 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini ada 5 kegiatan usaha perseroan yang telah dijalankan, yaitu budidaya ayam ras berdaging, budidaya ayam ras bertelur, budidaya ayam lokal dan persilangannya, pembibitan ayam lokal dan persilangannya, serta kegiatan rumah potong ayam. Saat ini, perseroan mempunyai fasilitas 1 kantor pusat di Sleman, Yogyakarta, 1 kantor operasional di Klaten, Jawa Tengah, 2 kandang pembibitan berlokasi di Jatipuro, Karanganyar, Jawa Tengah, dan Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 kandang pembesaran yang berlokasi di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, dan Kelurahan Gantung, Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, dan 1 rumah potong yang terletak di Kabupaten Sleman. Yang sangat menarik, PSP, pemegang saham pengendali perseroan, adalah salah satu anggota DPR RI Komisi 6 dengan latar belakang sarjana kesehatan hewan. Mantap kan? Mengapa? Ya, karena ada 2 relevansi. Yang pertama, latar belakang pendidikannya adalah sarjana kedokteran hewan, sehingga inline dengan sektor usahanya. Yang kedua, Komisi 6 DPR RI adalah salah satu dari 11 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang industri, investasi, dan persaingan usaha, yang mempunyai partner kerja dengan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, BUMN sendiri, Kementerian Investasi, BKPM, dan lain-lain. Apakah dengan latar belakang pemegang saham pengendali sebagai anggota DPR RI yang merupakan wakil rakyat dengan bidang yang sangat pas dan dengan latar belakang pendidikan sarjana kedokteran hewan, perseroan bisa menjadi role model untuk bisa menjadi emiten yang saling menguntungkan dan bisa berkembang bersama investor retail? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat, teman-teman Investor Level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing tentang calon emiten yang PSP, pemegang saham pengendalinya, adalah salah satu anggota DPR RI Komisi 6. Salah satu dari 11 komisi DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Mantap kan? PT Janu Putra Sejahtera akan listing dengan kode ayam. Ayam listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 800 juta lembar saham atau 20% dari porsi saham yang beredar. Nilai nominal sahamnya Rp25 dengan harga penawaran umum antara Rp100 sampai dengan Rp110. Dengan demikian, BBB Evo hanya 4 sampai dengan 4,4 kali. Namun dengan catatan, menjelang listing telah terjadi peningkatan modal saham yang setor sebanyak 80 kali. Ayam tidak menerbitkan luaran, yang menurut saya hal ini lebih bagus. Karena perkiraan saya, bila ayam menerbitkan luaran, akhirnya tidak akan efektif. Ada beberapa hal yang menurut saya harus dipertimbangkan sebelum mengkolek saham
Ayam. Yang pertama, meskipun Ayam bukan merupakan perusahaan properti, namun 57% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk membeli tanah. Dan sebesar 26% dari rencana pembelian tanah tersebut dibeli dari pemegang saham pengendali. Hal ini telah dengan jelas disampaikan oleh perseroan dalam prospektusnya. 20,41 miliar atau 26% akan digunakan untuk pelunasan beberapa tanah yang dibeli dari Haji Singgih Januratmoko, sarjana kedokteran hewan, pemegang saham pengendali yang menggenggam 98% saham Ayam. 20,22 miliar atau 25% untuk pelunasan beberapa bidang tanah kepada FX Suharno. Dua lahan tersebut berlokasi di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini digunakan untuk kandang breeding. Sebesar 5,12 miliar atau 6% digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas hatchery atau penetasan telur ayam. Dengan demikian, total pembelian tanahnya mencapai 57% dari dana hasil IPO yang akan diterimanya. Yang kedua, ternyata investasi lahan bukan hanya dilakukan dari dana hasil IPO. Menjelang listing, sejak Desember 2022 sampai dengan April 2023, Ayam juga telah rajin melakukan pembelian tanah. Sesuai dengan laporan neraca tanggal 31 Mei 2023, sebesar 129 miliar atau 48% dari aset Ayam berupa uang muka pembelian tanah. Sebesar 107 miliar atau 84% untuk pembelian tanah dari pemegang saham pengendali, yaitu dari saudara Singgih dan saudari Sofa, pasangan suami istri pemegang saham pengendali. Tanah-tanah tersebut bukan hanya di lokasi usaha saat ini, yaitu Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Klaten, dan Purbalingga, namun juga terletak di Kabupaten Badung, Bali, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Subang, Jawa Barat, dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Artinya, dari 2 poin di atas, kita dapatkan Ayam banyak melakukan investasi tanah yang dibeli dari pemegang saham pengendali dengan pilihan lokasi dimanapun berada. Apakah investasi tanah ini sejalan dengan sektor usahanya? Usaha peternakan ayam tentu memerlukan lahan untuk kandang ayam. Namun, tingkat kewajaran, kebutuhan luas lahan, dan lokasinya, teman-teman bisa memberikan komentar ya. Saya coba bandingkan pembelian tanah ini dengan proporsi tanah existing terhadap aset tetap ayam. Dan saya dapatkan, sesuai dengan neraca 31 Mei 2023, proporsi aset tetap berupa tanah hanya sebesar 29% dari aset tetapnya. Pembelian tanah sejak Desember 2022 sampai dengan April 2023 mencapai sebesar 741% dari tanah existing, dan rencana pembelian tanah sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO mencapai sebesar 264% dari nilai tanah existing. Dengan demikian, setelah IPO nanti akan terjadi pembelian tanah
sebanyak 1000% dibandingkan dengan posisi tanah pada neraca 31 Mei 2023. Yang ketiga, proporsi aset produktif terhadap total aset. Aset produktif untuk sektor usaha ayam terdiri dari aset biologis dan inventory. Sesuai dengan neraca 31 Mei 2023, aset produktif ayam yang terdiri dari inventory dan aset biologis sebesar 52 miliar. Total aset ayam sebesar 267 miliar. Dengan demikian, proporsi aset produktifnya hanya sebesar 20% dari asetnya. Dengan rencana penggunaan dana hasil IPO sesuai dengan prospektusnya, maka persentase aset produktif ini akan semakin berkurang. Mengingat tambahan aset produktif sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO hanya berupa pembangunan hatchery senilai 10 miliar atau 13% dari dana hasil IPO. Dengan demikian, persentase aset produktif ayam setelah listing akan semakin turun dari 20%. Yang keempat, pertumbuhan penjualan dan struktur biaya produksi. Sesuai dengan data prospektusnya, dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan penjualan ayam selalu negatif atau menurun. Struktur ongkos produksi juga selalu meningkat, sehingga profitabilitasnya menurun. Jadi, menurut saya, seharusnya ayam fokus untuk meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan aset-aset produktifnya, bukan justru investasi pada aset yang tidak produktif. Yang kelima, bila kita bedah, pada tahun 2021 terjadi peningkatan laba yang sangat signifikan. Dari hanya sebesar 2,8 miliar pada tahun 2020 menjadi 62,8 miliar pada tahun 2021. Namun, keuntungan tersebut ternyata sebesar 52 miliar berasal dari penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan beserta perlengkapannya kepada PT Janu Putra Abadi, pihak berelasi. Nah, apakah kencangnya pembelian tanah yang dilakukan oleh ayam menjelang dan setelah listing nanti karena ingin mengulang sukses laba pada tahun 2021 di kemudian hari, atau justru saat ini PSP, pemegang saham pengendali, bermaksud mengambil keuntungan tersebut dengan momen IPO. Teman-teman, jaga kesehatan agar kita bisa menjadi saksi apakah ayam yang pemegang saham pengendalinya anggota DPR RI Komisi 6 bisa menjadi role model emiten yang akan membawa bursa menjadi lebih sehat, atau justru akan segera menjadi pemberat bursa karena transaksi dengan pihak berelasi seperti emiten-emiten yang lainnya, misalnya Koci, PT Kokoh Eka Nusantara, HBAT, PT Minahasa Membangun Hebat, RELF, PT Graha Mitra Asia atau PIPA, PT Multimakmur Lemindo. Namun, apapun manuver yang telah dan akan dilakukan oleh ayam, saya yakin OJK akan merestui ayam untuk dapat izin listing. Karena menurut saya, OJK tidak punya cukup nyali, bukan hanya kompetensi. Semangat sehat! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari
channel Investor Level Shift. Terima kasih.